Karena saya punya prinsip Apa prinsipnya? manusia itu cuma jembatan ilmu bagi orang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan OST2 TV. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan teman saya. Jadi kita terakhir ini ya SMA ya Mas ya. Gitu. Terakhir ketemu SMA. Ya orang terakhir ketemunya setelah lulus. Iya, setelah lulus. Maksudnya gini loh, maksudnya setelah itu kan kita sibuk dengan sendiri-sendiri, ya kan? Ah, begitu ketemu lagi, saya sudah tahu bahwa dia mempunyai usaha sabun. Oh ya, kenalan dulu namanya siapa? Agus. Namanya Agus, ya. Panggilannya Agus. Agus, ya. Agus ya. Dia sekarang memiliki vendor sablon. Namanya Gajah Pro. Gajah Pro, ya. Dia istilahnya memproduksi ya, berarti produksi kaos ya, apa sablon ya, Ya. produksi sablon ya. Jadi untuk pelanggan juga alhamdulillah sudah banyak. Selain produksi sablon, apalagi ya? Jualan cat, Jualan cat juga. Jadi cat itu alat dan perlengkapan sablon lebih tepat. alat dan perlengkapan sablon. Jadi kalau tukang sablon mau beli cat bisa ke sini ya. Ya. Ini alamatnya ada di Mantirano, lebih tepatnya Ancer-Ancer biar lebih gampang. Barat kantor kecamatan. Barat kantor kecamatan Bawang ya. Kalau dari barat itu sebelah kanan, di situ ada tulisannya apa? Banjar SPS dan Gajah Pro. Iya, Ganjar SPS dan Gajah Pro. Ini berdiri tahun berapa? Awal mulai saya bergerak di sablon itu sekitar 2004 lah. 2004. Berarti kita kan lulus tahun 2000. 2000. Terus sejak itu belum mulai berarti. Jogja itu belum mulai. Dirimu ke Muter-muter pernah kerja di Bogor, ya. pernah di terakhir sebelum akhirnya stay di Banjar itu di Bekasi. Kasih. Saya ingin tahu Mas, awal mendirikan sablon terus itu seperti apa? Dulunya gitu loh. Ngene itu ketika saya mau buka sablon, nanti konsumennya ini, cara promosinya bagaimana? Itu gimana Mas? Kalau untuk memulai saya nggak mikir sampai sejauh itu. Saya begitu mulai kebetulan saya punya banyak teman. Nah, ini saya berkembang dari situ. Berarti ke teman. Pertama berarti ke teman. Teman ya karena orang dulu kan mainnya nggak kayak orang sekarang main di WA. Iya, iya. Saya ke tempatnya si A, saya ke tempatnya si B, ke tempatnya si C, cerita saya bisa nyablon. Nah, si A ketemu si C, bener, nah ini order ke saya gitu. Berarti memang dikatakan usahanya dimulai dari nol ya. Boleh tahu modal pertama berapa dulu? Sekitaran berapa ya? Nggak sampai 500.000. Tapi belum nikah. Belum. Oke, ya. Setelah itu ada masa itu dikatakan belum rame ya. Dalam arti masih dalam iseng-iseng gitu lah ya. Itu selama berapa tahun Mas? Sekitar 1-2 tahunan lah. 2 tahun lah ya. Soalnya di tahun keberapa saya nggak begitu ingat, udah join sama orang. Nah, dia punya tempat, akhirnya saya pakai tempat dia Iya. juga ikut nyablon ikut ngerjain sablonannya. Karena itu tempatnya di tempat strategis. Nah, akhirnya kami berkembang. Nah, cuman kalau dulu kan belum pakai brand yang sekarang. Berarti belum di tempat ini. Belum di tempat ini, masih di seputaran Banjar Kota. Di Baik. tempat ini itu mulai tahun 2007. Oke. Selanjutnya ini Mas, dalam menjalankan usaha sablon itu mestilah saya yakin orang usaha kan ada pengalaman enak, tidak enak. Pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti itu? Oh itu pasti. Kalau menurut saya setelah saya lihat dan saya rasakan beberapa kali gitu ya, Ya.
ujiannya orang usaha, ya, terutama di sablon, nggak cuma di sablon sih, ya, ujian orang usaha itu pertama itu laris. Di situ ntar mental kita mau terbentuk seperti apa itu di situ. Nah, ujian kedua nanti itu sepi. Nah, di situ nanti mental yang tadi kebentuk bakal terasah. Iya. Nah, itu yang saya rasakan. Setelah melewati tahap itu, berarti bisa survive ya. Tergantung juga nanti di situ dia otaknya kreatif atau istilahnya dia bisa bergerak apa enggak, terus mindset dia dalam menjalankan sesuatu. Saat dia sepi itu apa, saat dia rame itu dia sebagai apa. Nah, nanti di dua ujian itu biasanya terbentuk. Ada yang akhirnya di ujian pertama dia makin menggebu-gebu, ya, tapi belum tentu ketika ketemu ujian sepi itu dia bisa mindsetnya apa, pola pikirnya itu bisa sama, kadang berubah. Kalau sepi bisa kalau yang nggak kuat langsung kukut ya. Nah itu biasanya banyak yang kayak gitu. Banyak sih kalau menurut saya banyak. Saya kan tadi melihat ya, sekarang di sini kan bukan hanya sablon ya. Tadi saya melihat katanya juga jual set. Dan saya tadi lihat juga ada itu tukang sablon itu tadi, yang beli ke sini gitu. Itu kan berarti bentuk dari inovasi juga ya. Dan berarti awal dulu ketika usaha pertama itu jenis usahanya hanya sablon saja. Sablon. Terus setelah itu dulu jasa. Nah, sekarang udah bergerak di bidang penyediaan barang. Nah, ya berarti kan ada lonjakan ya. Dulu kita hanya ibaratnya dari konsumen datang ke sini untuk kita buat ya. Sekarang bukan hanya konsumen, tapi tukang sablon pun jadi konsumen. Istilahnya ada naik kelas di situ ya. Berarti itu kan sebuah inovasi gitu. Inovasi bagaimana ya benar tadi memanage ya, melihat peluang yang ada. Sablon di Indonesia itu mulai meledak, mulai terbuka itu di tahun 2014. Nah, saya kan istilahnya lahir di dunia sablon sebelum tahun itu. Sebelum 2014 di saat belum booming. Istilahnya nyari ilmu masih susah. Nyari perlengkapan apa saja segala macam masih susah. Untuk sekarang karena saya mengingat hal itu, nah sekarang saya berpikir untuk agar orang-orang seperti saya itu nggak mengalami apa yang dulu saya rasakan. Nah, makanya sekarang kebetulan saya aktif di komunitas tukang sablon. Ada komunitasnya. Kebetulan di sini sekretariatnya. Nah, kalau ngomongin ke perkomunitasan itu, berhubung sama tadi itu sebelum tahun 2014 itu ilmu sablon itu sangat susah dicari ya. Makanya saya sekarang nggak pengen orang-orang yang seperti saya itu mengalami apa yang dulu saya alami. Tidak ingin teman-temannya kesusahan mencari ilmu-ilmu itu. Entah itu ilmu, entah itu perlengkapan ini segala macam. Berarti gini ya. Jadi dalam komunitas sablon itu ya setiap sablon setiap dapat dikatakan anggota komunitas saling terbuka ya. Kalau untuk sekarang bisa dibilang belum semua. Belum semua. Tapi ketika dibentuk komunitas seperti itu kan tujuannya seperti itu. Cuman faktanya belum. Banyak kepala kan banyak mindset, banyak segala macam. Tapi kalau you itu berprinsip ilmu yang saya punya no problem. Siapa yang mau belajar saya silakan. Karena saya punya prinsip. Apa prinsipnya? Manusia itu cuma jembatan ilmu bagi orang lain. Manusia itu punya hanya jembatan ilmu bagi orang lain. Insya Allah ketika kita tidak akan rugi lah ya. Masalah rezeki orderan itu sudah urusannya. Nah itu yang kadang itu untuk orang lain ya. Iya. Gampang banget diucapkan. Tapi kita ketika mengalami itu nggak tentu kita bisa berpikir jernih. Berarti bagus ini konsepnya. Jadi ilmu yang Mas Agus punya siap. Berarti ini Mas Agus, kalau ada orang yang datang ke sini, Mas ajari saya untuk bisa nyablon, bersedia? Ya sangat, udah berkali-kali. Ini Mas, selanjutnya ya.
sablon itu kan dapat dikatakan sebuah apa ya, skill ya, keterampilan. Kalau Mas Agus itu pernah belajar secara formal enggak? Awalnya itu saya cuma main ke tempat tukang sablon. Main ya. Nah, di situ ada salah satu karyawannya yang bisa dikatakan itu jadi guru saya. Saya itu nyablon itu adol jari kulak bokan. Maksudnya apa? Adol jari kulak bokan itu menjual katanya, membeli kayaknya. Jadi yang Jawa ya, istilah Jawa ya. Istilah Jawa nampak itu ya. Jadi saya itu cuman modal katanya. Oke. Enggak istilahnya yang bisa dikatakan guru saya itu tadi namanya Amin. Iya. Itu nggak pernah di depan saya itu kasarannya tuh ngaduk cek begini. Oh, nggak pernah Nggak gitu. pernah. Berarti dia melakukan, you melihat. Nah, jarang itu juga karena kesibukan di workshop dia, karena dia kerja di tempat orang, kan saya nggak berani ganggu. Iya. Paling nanya, Min cara ngaduk cat gimana? Oh kayak gini. Terus praktekan. Nah, begitu saya pulang saya praktekkan. Loh, kok ini kayak gini hasilnya bener nggak ya? Nah, besoknya lagi saya main ke sana. Min, kemarin saya aduk begini kok begini. Oh, harusnya begini umpamanya. Nah, sekitar tahun 2014-an, nah, itu mulai di sosmed itu Rame. buka-bukaan ilmu. Nah, di situ mulai dari 2014 itu saya merasa ilmu saya berkembangannya bisa dibilang pesat secara ilmu loh. Tapi Mas, kemarin katanya ada kegiatan ya ke Bandung, itu katanya apa? Ada kursus. Itu kursus apa? Itu kursus sablon, cuman sebenarnya itu karena itu apa? Sebenarnya buat kegiatan komunitas ya sama Indakop. Jadi soal kalau pengetahuan saya tetap dapat pengetahuan itu ya. Cuman di situ sebenarnya itu pengembangan lanjutan, karena basicnya kita semua sudah punya skill sablon semua itu dari 5 orang itu. Nah di sana istilahnya menambah informasi. Informasi. Tapi ketika ada kesempatan itu ya tetap ya. Istilahnya nggak apa-apa, walaupun sudah menguasai, tetap ikut ketika ada kesempatan pelatihan ya. Kasarannya itu belajar sampai mati. Belajar sampai mati. Bagus ini filosofinya. Kalau di dunia sablon itu, kalau menurut saya itu ada 2 aliran. Ya. Nggak cuma di dunia sablon sih sebenarnya. Itu antara seniman dan bisnisman. Bisnisman. Kalau saya menyebutnya bisnisman. Bisnisman biar sama-sama akhiran Ya wes bisnisman. Oke. Di situ nanti secara sadar atau tidak kita akan memilih salah satu jalur. Kita biasanya dari yang saya lihat itu nggak ada orang yang stay di 2 jalur. Di 1 jalur. Nah, kalau apa namanya? Kalau mau memulai gitu ya. Kalau saya sih dulu belum berpikir apa-apa. Cuman kayaknya dari awal saya mikir sebagai seniman. Karena kayaknya dari dulu saya nggak terlalu memikirin nominal. Jadi dari hobi kesukaan ya. Cuman perlu diingat, karena ini ada istilahnya jual beli. Kan harus ada hitung-hitungan. Modal berapa, jual untung harus dipikir, tetap harus dipikir. Kecuali kalau kita nggak menjalani sablon sebagai dijual, oke, kita bisa full seniman. Makanya jarang. Makanya perhitungan HPP apa segala macam itu harus diperhatikan benar-benar. Yang penting nggak rugi. Tapi jangan takut ya, istilahnya kalau yang mau mencoba ya. Jangan pernah takut. Kalau gagal bangun lagi, kalau kedul biasa lagi. Gagal bangun lagi, kedul biasa lagi. Maksudnya kalau gagal bangun terus kedul itu kan tumpul ya. Tumpul berarti biasa lagi. Berarti kalau gagal dia harus tetap jalan dan mengasah kemampuannya lagi. Oke. Terima kasih Mas Agus atas waktunya. Oh iya, jadi untuk Mas Agus ini adalah melayani pesanan sablon ya, kaos-kaos, komunitas, sekolah juga, pokoknya semuanya lah. Kalau yang membutuhkan
jasa sablon. Berarti kan udah sama kaosnya ya Mas? Sudah Sama kaosnya. Jadi insya Allah untuk ini juga banyak ya pelanggannya udah. alhamdulillah. Nah, kita bangga juga, saya sebagai teman ya melihat Mas Agus seperti ini, dan kita doakan mudah-mudahan tetap konsisten dengan apa yang dia ugemi itu, dan mudah-mudahan saya harap sih bisa berkembang lagi dan berkembang. Tapi tidak melupakan basicnya. Oke. Untuk sesi kali ini cukup. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat teman-teman ya. Kalau ada ilmu yang bisa diambil saja. Dan itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.